Kan ya pemirsa, siapa yang di sana yang coba dikejar? Oh, baik sekali Dimas Adi. Belum keluar bola Dimas Adi dan Timothy Becker. Timothy bagus sekali. Irfan Siregar angkat bola dan sikap. Oh, baik sekali pemirsa, umpan langsung ditujukan kali ini kepada Arkan Kaka dengan kecepatannya melakukan sebuah sprint. Arkan Kaka nyaris saja mencetak gol. メンバーも変わってるので、できてることできてないことっていうのははっきりは言えないと思うんですけども。 Pelatih Vietnam U19, Yutaka Ikeuchi, mengaku benar-benar terkejut setelah menyaksikan penampilan luar biasa. Timnas Indonesia U19 saat mengalahkan Timor Leste U19 dengan skor meyakinkan 3-0 dalam ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Hasil tersebut langsung menjadi perhatian banyak pihak di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang memberikan sorotan khusus adalah pelatih Vietnam U19, Yutaka Ikeuchi. Pelatih asal Jepang berusia 64 tahun itu mengaku tidak menyangka Indonesia mampu mendominasi pertandingan dengan cara yang sangat meyakinkan. Saya benar-benar terkejut dengan penampilan Indonesia. Timor Leste adalah tim yang kuat, tangguh, dan memiliki semangat juang tinggi. Namun Indonesia mampu membuat mereka kesulitan sepanjang pertandingan. Menurutnya, salah satu momen yang paling berkesan adalah gol pembuka yang dicetak oleh Reno Salampesi pada menit ke-42. Berawal dari umpan matang Welbert, Reno berhasil lolos berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Timor Leste. Dalam situasi yang biasanya membuat pemain muda gugup, sang penyerang justru menunjukkan ketenangan luar biasa. Dalam situasi seperti itu, banyak pemain muda akan terburu-buru. Tetapi Reno tetap tenang, melakukan satu gerakan tipuan yang cerdas untuk mengecoh kiper, lalu memasukkan bola ke gawang yang sudah kosong. Itu adalah gol dengan kualitas kelas dunia untuk pemain seusianya. Ketenangan seperti itu sangat jarang dimiliki pemain muda. Tak hanya memuji gol pertama, Ikeuchi juga menyoroti gol kedua Indonesia yang menurutnya menjadi bukti kualitas permainan kolektif skuad Garuda Muda. Ia melihat transisi cepat dari lini tengah ke lini depan dilakukan dengan sangat rapi dan menunjukkan bahwa para pemain Indonesia telah memahami pola permainan yang jelas. Gol kedua menunjukkan kualitas tim secara keseluruhan. Pergerakan bola sangat cepat, kombinasi antar pemain berjalan lancar, dan mereka bermain dengan penuh percaya diri. Itu menandakan Indonesia memiliki sistem permainan yang matang. Tambahnya, Ikeuchi juga memberikan pujian kepada pelatih Indonesia, Nova Arianto. Menurutnya, mantan pemain timnas Indonesia itu berhasil mengubah wajah permainan Garuda Muda menjadi lebih terorganisir, disiplin, dan efektif. Saya melihat sentuhan pelatih Nova Arianto sangat jelas dalam tim ini. Para pemain tahu apa yang harus dilakukan di setiap situasi. Mereka bermain dengan taktik yang luar biasa, sehingga beberapa pemain Timor Leste terlihat frustrasi karena kesulitan merebut bola dan menghentikan alur permainan Indonesia. Di akhir komentarnya, Yutaka Ikeuchi menyebut kemenangan Indonesia sebagai peringatan serius bagi Vietnam U19 yang berpotensi menghadapi Garuda Muda pada laga berikutnya. Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Sekarang mereka memiliki taktik, teknik, dan mental juara. Mereka adalah tim yang harus diwaspadai oleh semua lawan. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia meraih 2 kemenangan beruntun dengan skor identik 3-0 bukanlah sebuah kebetulan. Mereka sudah membuktikan mampu mengalahkan 2 lawan dengan skor yang sama. Itu menunjukkan konsistensi dan kualitas. Menurut saya, Indonesia U19 adalah salah satu kandidat kuat di turnamen ini. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U19 semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dan memperbesar peluang untuk melangkah jauh dalam persaingan menuju fase berikutnya. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia U19 melanjutkan tren positifnya pada Grup A Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Boys Championship 2026. Garuda Muda sukses mengamankan kemenangan 3-0 atas Timor Leste dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis 4 Juni 2026 malam. 3 gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Reno Salampesi, Irfan Siregar, dan Arkan Kaka.
Sejak menit awal, Indonesia tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan dan terus menekan lini pertahanan Timor Leste. Meski menciptakan sejumlah peluang, gol yang ditunggu baru lahir menjelang berakhirnya babak pertama. Reno Salampesi berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-42 dan membawa Indonesia unggul 1-0. Memasuki babak kedua, tekanan yang dibangun Garuda Muda semakin intens. Hasilnya, Irfan Siregar menggandakan keunggulan Indonesia pada menit ke-62. Keunggulan 2 gol membuat para pemain Indonesia makin percaya diri dalam melancarkan serangan. Hanya berselang 2 menit, Arkan Kaka turut mencatatkan namanya di papan skor untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0. Gol tersebut menjadi gol kedua Arkan Kaka sepanjang turnamen setelah sebelumnya juga mencetak gol pada laga pembuka. Kemenangan atas Timor Leste melanjutkan hasil positif yang diraih Indonesia pada pertandingan pertama Grup A. Saat menghadapi Myanmar Senin 1 Juni 2026, tim asuhan Nova Arianto juga menang dengan skor 3-0. Pada laga tersebut, Arkan Kaka membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-39. Setelah itu, Dimas Wicaksono tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol pada menit ke-77 dan 86 untuk memastikan kemenangan Garuda Muda. Berita kedua, begini pernyataan pelatih Timor Leste U19, yaitu Emral bin Bustaman, yang mengaku terkejut sekaligus kagum dengan perkembangan permainan Timnas Indonesia U19 di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Pelatih Timor Leste U19, Emral bin Bustaman, mengaku terkejut sekaligus kagum dengan perkembangan permainan Timnas Indonesia U19 di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Pengakuan tersebut muncul setelah Garuda Muda tampil impresif dengan mengalahkan Myanmar 3-0 pada laga sebelumnya. Sekaligus menunjukkan kualitas permainan yang membuat lawan-lawan mereka kesulitan mengimbangi. Menurut Emral, Timor Leste datang ke pertandingan dengan keyakinan mampu memberikan perlawanan sengit. Namun apa yang terjadi di lapangan benar-benar berada di luar perkiraannya. Ia menilai skuad muda Indonesia bukan hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga mendominasi dari aspek taktik, fisik, mentalitas, hingga organisasi permainan. Saya tidak menyangka Indonesia memiliki kualitas permainan setinggi ini, ungkap Emral. Ia menilai para pemain Garuda Muda tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan menunjukkan kematangan bermain yang jarang terlihat pada level usia muda. Sepanjang pertandingan, Timor Leste dibuat kesulitan mengembangkan permainan. Setiap kali mencoba membangun serangan, para pemain Indonesia mampu menekan dengan agresif dan memutus aliran bola sejak dari area tengah lapangan. Situasi tersebut membuat Timor Leste lebih banyak bertahan dan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Emral bahkan menyebut bahwa kualitas permainan yang diperlihatkan Indonesia bukan lagi sekadar level Asia Tenggara. Menurutnya, tim asuhan Nova Arianto telah menunjukkan standar permainan yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat di level Asia. Yang saya lihat di lapangan bukan hanya tim yang kuat secara individu. Mereka bermain sebagai satu kesatuan yang sangat solid. Organisasi permainan mereka luar biasa dan semua pemain memahami tugas masing-masing, ujarnya. Sorotan terbesar dari Emral tertuju pada sentuhan taktik Nova Arianto. Pelatih Timor Leste itu secara khusus memuji bagaimana Nova berhasil membangun sistem permainan yang modern, fleksibel, dan sulit ditebak lawan. Secara dasar, Indonesia memulai pertandingan dengan formasi 4-2-3-1. Namun dalam praktiknya, formasi tersebut berubah secara dinamis menjadi 4-3-3 ketika menyerang dan bertransformasi lagi menjadi 4-3-2-1 dalam situasi tertentu. Pergantian bentuk permainan itu berlangsung sangat cepat tanpa mengurangi keseimbangan tim. Bagi Emral, perubahan formasi tersebut bukan sekadar perpindahan posisi pemain. Di baliknya terdapat konsep permainan yang matang untuk mengontrol tempo pertandingan sekaligus membingungkan lawan. Formasi mereka terus berubah. Ketika kami mencoba membaca permainan, mereka sudah berganti bentuk lagi. Yang paling mengesankan adalah semua pemain terlihat memahami perannya dengan sempurna, kata Emral. Dominasi Indonesia juga terlihat dari cara mereka menguasai ruang. Ketika kehilangan bola, para pemain Garuda Muda langsung melakukan tekanan tinggi untuk merebut kembali penguasaan. Sebaliknya, saat menguasai bola, mereka mampu membangun serangan dengan sabar sambil mencari celah di pertahanan lawan. Kehadiran Nova Arianto dinilai membawa identitas baru bagi Timnas Indonesia U19.
Mantan asisten pelatih tim senior itu berhasil menanamkan disiplin taktik yang kuat tanpa menghilangkan kreativitas para pemain muda. Hasilnya adalah sebuah tim yang mampu bermain agresif sekaligus efektif. Penampilan gemilang Garuda Muda ini pun mulai menarik perhatian banyak pihak. Dengan kombinasi pemain bertalenta, mentalitas kuat, dan strategi modern, Indonesia dianggap memiliki peluang besar untuk melangkah jauh di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dan menjadi salah satu kekuatan yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Bagi Emerald bin Bustaman, kekalahan dari Indonesia menjadi pelajaran berharga. Namun di saat yang sama, ia tidak ragu memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Garuda Muda. Menurutnya, jika perkembangan ini terus berlanjut, Timnas Indonesia U19 memiliki masa depan yang sangat cerah dan berpotensi menjadi salah satu tim muda terbaik di Asia.